Wartibatuhu bi ilmihi tam yaqtadi ihatatahu bihi wa taqaddumahu alaihi. Dan kaitannya satu wujud di jagat raya ini kalau dikaitkan dengan ilmu Allah yang maha sempurna, yang ilmu Allah itu sangat sempurna, maka kesempurnaan ilmu Allah, pengetahuan Allah itu mencakup tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Allah sudah tahu, dan mencakup pengetahuannya itu sebelum terjadi, karena Allah itu maha tahu. Wa taqaddumahu, meskipun belum terjadi. Kamu nanti amal soleh apa maksiat Allah sudah tahu, karena Allah tahu itu maka Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Maka keterkaitan adanya peristiwa, semua peristiwa, baik yang kecil maupun besar, baik yang pribadi maupun yang bersifat umum, semuanya tidak lepas luput dari pengetahuan Allah. Wartibatu bi ilmihi tam, kaitannya, keterkaitan semua wujud peristiwa itu dengan ilmu Allah yang sempurna itu menjadikan Allah itu, ilmu pengetahuan Allah itu mencakup segala sesuatu dan bahkan sebelum terjadi. Wa taqaddumahu bihi, dan meskipun belum terjadi. Wartibatuhu bihikmatihi yaqtadi wuqu'ahu ala akmalil wujuhi wa ahsaniha, dan keterkaitan semua peristiwa dengan hikmah Allah, bahwa sifat Allah yang hikmah, maha bijaksana, itu mengharuskan bahwa semua terjadi itu sesuai dengan akmalil wujuh, cara yang paling sempurna. Bahwa Allah mentakdirkan adanya orang beriman, adanya orang kafir, adanya para nabi, adanya iblis dan setan, itu semuanya terjadi sesuai dengan sesuatu yang sangat sempurna. Bukan berarti iblisnya itu jadi baik, enggak. Tapi itu kalau Allah mentakdirkannya, takdir Allah itu baik. Tapi yang ditakdirkan Allah itu bukan selalu baik. Karena min syarri khairi wa syarrihi. Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis itu baik dan bijaksana. Tapi iblis itu bukan baik. Paham enggak? Maka kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha bijaksana, punya sifat al-hakim, maka semuanya ini adalah sesuai sudah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastimalihi alal ghayatil mahmudati al-matlubati lirrab, dan semuanya itu mencakup dengan suatu tujuan yang terpuji. Semuanya itu Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah jalankan peristiwa itu sesuai dengan tujuan yang terpuji, yang sesuai dengan Allah kehendaki, kehendak Allah. Wa kadzalika irtibatu amrihi bi ilmihi wa hikmatihi wa izzatihi fa huwa alimun bi khalqihi wa amrihi, hakimun fi khalqihi wa amrihi, azizun fi khalqihi wa amrihi. Itu juga semua amr itu perintahnya, syariatnya itu, kalau itu semuanya tadi wujud itu takdir, peristiwa gitu. Begitu juga amr syariatnya, syariat itu perintah dan larangan.
Syariatnya itu juga tidak lepas dari ilmu, hikmah dan izzah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alimun bi khalqihi wa amrihi. Maka Allah itu maha mengetahui baik sisi takdir maupun sisi syariat. Takdir itu apa yang bakal terjadi di jagat raya ini, apa yang secara real terjadi di jagat raya ini. Amr itu ajaran itu yang dalam syariat itu, baik yang dilaksanakan manusia atau yang tidak dilaksanakan manusia. Karena syariat itu tidak semuanya meskipun dia sempurna diperintahkan untuk dilaksanakan, orang Islam aja banyak yang melanggarnya atau sebagian dilanggar oleh orang Islam. Tapi Allah juga menetapkan itu, bahwa Allah menjadikan jagat raya itu dari berbagai peristiwa, perjalanan sejarah, perjalanan peristiwa, itu semuanya Allah alim, Allah tahu terhadap semuanya. Dengan syariatnya juga Allah alim bi amrihi, dengan semua ajaran-ajaran yang Allah turunkan, perintah. Hakimun fi khalqihi wa amrihi. Allah juga maha hakim, hikmah, bijaksana dalam menetapkan takdirnya dan dalam menetapkan syariatnya. Azizun fi khalqihi wa amrihi. Begitu juga Allah maha aziz, perkasa, maha kuasa dalam menetapkan takdirnya, dalam menetapkan syariat. Walihadza kana al-hakimu min asma'ihil husna. Oleh karena itu, Al-Hakim itu adalah termasuk nama Allah yang husna, yang baik. Termasuk salah satu nama Allah, Al-Hakim. Wal hikmatu min sifatihil ula. Sementara al-hikmah itu adalah sifatnya. Semua nama itu mencakup sifat, terkandung di dalamnya sifat. Wa syari'atu shadiratu an amrihi mabnaha alal hikmah. Dan semua syariat, semua ajaran yang terkandung di dalam syariat Islam itu syariat yang as-shadiratu an amrihi, yang lahir dari perintahnya itu mabnaha alal hikmah, landasannya adalah hikmah. War rasulul mab'utsu biha mab'utsun bil kitabi wal hikmah. Dan rasul yang diutus dengan membawa ajaran, membawa syariat itu mab'utsun bil kitabi wal hikmah. Diutus dengan membawa Alkitab dan al-hikmah. Ya, Alkitab yaitu Al-Qur'an. Al-hikmah, adapun al-hikmah wal hikmatu hiya sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tatadammanu al-ilma bil haqqi wal amala bihi wal khabara anhu wal amra bihi. Hikmah yaitu hadis, itu sunnah, itu ajaran Rasulullah itu mencakup al-ilma bil haqqi, pengetahuan terhadap suatu kebenaran, ajaran yang benar, wal amala bihi. Hikmah itu adalah mengamalkan kebenaran itu sendiri, termasuk diantaranya mengamalkannya, mempraktekannya. Dan Rasulullah mempraktekkan syariat itu, mengamalkan kebenaran. Wal khabaru anhu, pemberitahuan, memberitakan tentangnya. Wal amra bihi, dan memerintahkannya, memerintahkan untuk melaksanakannya. Fakullu hadza yusamma hikmatan. Semuanya ini dinamakan hikmah. Wa fil athari al hikmatu dhalatul mu'min. Di dalam asar disebutkan bahwa al hikmatu dhalatul mu'min. Dalam hadis disebutkan di situ, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam sebuah asar Rasulullah SAW bersabda, al hikmatu dhalatul mu'min.
kebenaran itu adalah milik orang beriman yang hilang atau yang dia tidak punya, atau semua kebenaran itu milik orang beriman. Di mana dia ditemukan maka dia berhak untuk memilikinya. Semua kebenaran itu adalah milik orang beriman. Kebijaksanaan itu adalah milik orang beriman yang dia selalu cari. Maka setiap kali dia mendapatkan, dia di mana saja dia dapatkan, maka dia adalah paling berhak atasnya untuk memilikinya. Wa fil hadithi inna minasyi'ri hikmatan. Sesungguhnya di antara syair itu ada hikmah. Syair itu menyampaikan suatu untaian kalimat yang disampaikan secara lebih menyentuh, lebih indah. Ya, bukan hanya lebih indah, lebih menyentuh. Karena kadang kalau menghina itu lebih tajam. Nah, Rasulullah ketika berperang itu mengurus sahabatnya yang ahli untuk bersairlah dalam menyerang orang kafir, karena terkadang syair itu lebih tajam daripada persenjataan itu terkadang. Begitu juga kalau memuji. Fakama la yakhruju makturun an ilmihi. Sebagaimana suatu takdir tidak pernah keluar dari pengetahuan Allah. Semua yang Allah takdirkan pasti Allah tahu. Apa yang terjadi tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Wa qudratihi wa masyiatihi. Dan juga tidak akan keluar dari kekuasaan dan kehendak Allah. Yang terjadi pasti Allah tahu, pasti Allah kehendaki, pasti Allah kuasai. Fahakadza la yakhruju an hikmatihi wa hamdihi. Begitu juga semua yang terjadi, semua takdir ini tidak pernah keluar dari hikmah dan keterpujian Allah. Artinya semuanya itu Allah terpuji. Allah menciptakan orang beriman itu ya terpuji, Allah menciptakan orang kafir ya terpuji. Bukan berarti orang kafir terpuji, enggak. Tapi Allah menciptakan orang kafir itu juga terpuji. Allah menciptakan surga dan neraka itu juga terpuji. Bukan berarti neraka itu terpuji. Kalau kita ditakdirkan Allah berbuat baik, itu takdir itu terpuji. Kalau Allah takdirkan kita tidak berbuat baik, itu takdir itu terpuji. Tapi perbuatan itu dan kita yang melakukan bukan berarti terpuji. Paham nggak? Makanya al khairu kulluhu ilallah. Nanti disebutkan di sini. Al khairu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Keburukan itu bukan dinisbatkan kepadamu. Fahakadza la yakhruju an hikmatihi wa hamdihi. Maka semuanya yang terjadi itu adalah atas menunjukkan kekuasaan hikmah bijaksanaan Allah dan hamdi dan keterpujian Allah. Wa huwa mahmudun ala jami'i ma fil kaun. Allah terpuji terhadap segala apa yang terjadi di jagat raya ini. Min khairin wa syarrin. Baik di jagat raya ini ada yang baik maupun yang buruk. Ada orang jahat, ada orang baik. Jika Allah mentakdirkan semuanya itu adalah semuanya Allah terpuji atas semuanya itu. Syarrin hamdan istahaqqahu lidzatihi. Sebuah pujian yang Allah berhak atasnya lidzatihi,
Karena zatnya, semata-mata karena zatnya, bukan karena siapa karena yang lain. Wa sadara anhu khalquhu wa amruhu. Wa sadara anhu khalquhu wa amruhu. Dan keluar darinya dan berasal darinya khalquhu wa amruhu. Takdir itu berasal dari Allah. Syariat itu juga keluarnya dari Allah. Kalau takdir itu adalah segala yang terjadi, baik itu buruk maupun baik. Kalau syariat itu adalah ajaran yang pasti baik, baik dikerjakan atau tidak dikerjakan, baik terjadi atau tidak terjadi. Syariat Islam itu adalah kehendak Allah, tapi kehendak dalam artian kehendak syariat. Takdir ini juga kehendak Allah, tapi kehendak kauni. Kalau takdir pasti terjadi. Kalau kehendak Allah berupa syariat kadang terjadi, kadang nggak terjadi. Paham? Sama. Syariat itu kehendak Allah, tapi kehendak terkadang tidak terjadi. Kehendak dalam artian kita menghendaki, Allah menghendaki kita sholat, kita menjadi orang baik, itu Allah kehendaki. Tapi terkadang Allah tidak kehendaki terjadi. Famasdaru dzalika kullihi anil hikmati fa ingkarul hikmati ingkarun lihamdihi fil haqiqah. Sumbernya semuanya itu adalah dari hikmah Allah. Dasarnya semuanya itu, dasar dari takdir, dasar dari syariat itu adalah hikmah. Sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha bijaksana. Kalau fa'ingkarul hikmah, kalau kita tidak mempercayai, mengingkari bahwa Allah itu memiliki sifat hikmah, misalkan kalau Allah mentakdirkan adanya iblis, berarti itu tidak bijaksana, misalkan. Allah menciptakan Fir'aun itu berarti nggak bijaksana, misalkan. Maka gitu hakikatnya sama dengan mengingkari Allah itu maha terpuji. Paham nggak? Hakikatnya seperti itu. Allah menciptakan adanya yang baik, adanya yang buruk, itu adalah sama-sama baik bagi Allah. Qadaruhu wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir itu yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi takdir Allah selalu baik, selalu terpuji. Bagi Allah, Allah ketika mentakdirkan itu selalu sesuai dengan hikmah, selalu terpuji. Tapi apa yang ditakdirkan itu terkadang baik, terkadang buruk. Wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang ditakdirkan itu kadang baik, kadang buruk. Wa inna ma yatabayyanu hadza bi bayani wujudil hikmati fi kulli ma khalaqahu Allahu wa amara bihi. Lebih jelas lagi adalah kalau kita memahami bahwa kebijaksanaan Allah itu terwujud, tergambar di dalam semua apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah syariatkan. Bahwa kalau untuk lebih memahami itu, maka kita harus memahami bahwa apa yang terjadi di Jagat Raya ini takdir namanya. Dan apa yang tertera di dalam syariat Islam itu, meskipun Allah tidak takdirkan, semuanya itu menggambarkan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu. Allah Maha Bijaksana ketika mentakdirkan apa saja dan membuat syariat apa saja.
wa bayani annahu kullahu khairun min jihati idhafatihi ilaihi subhanahu. Dan itu dapat kita lebih pahami bahwa semuanya itu baik kalau ditinjau dari itu takdir Allah, dari perbuatan Allah. Paham nggak? Ketika Allah menciptakan iblis itu, Allah menciptakannya itu adalah suatu kebaikan. Tapi bukan berarti iblisnya itu baik. Jangan disalahpahami. Ini kan takdir Allah mesti baik. Takdirnya Allah baik, tapi yang ditakdirkan itu kadang Allah murka padanya. Ya. Kalau Allah murka tidak baik, itu tidak baik. Wa annahu min tilkal idhofati khairun wa hikmatun, bahwa ketika diidhofahkan kepada Allah, bahwa itu merupakan takdir Allah, maka itu selalu baik, selalu bijaksana. Wa anna jihata syarri minhu min jihati idhofatihi ilal abdi. Adapun keburukan itu adalah ketika dipandang itu sebagai wujud hambanya, takdirnya itu sendiri. Misalkan Fir'aunnya itu, buruknya itu bukan Allah mentakdirkan adanya Fir'aun, tapi Fir'aunnya itu yang buruk, iblisnya itu yang buruk. Tapi ketika Allah mentakdirkan adanya iblis itu, takdir Allah itu selalu baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail istiftah, sebagaimana yang diucapkan Nabi ketika doa istiftah, salah satu doa, labbaika wa sa'daik al khairu fi yadaik. Kebaikan itu di tangan, di kedua tangan. Wa syarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbahkan kepadamu. Fahadzan nafyu yaqtadi imtina'i idhafati syarr ilaihi ta'ala biwajhin. Nah, penafian adanya keburukan ini menutup kemungkinan, menutup celah dari sisi apapun bahwa keburukan itu dinisbahkan kepada Allah. Adanya keburukan pada diri Allah Subhanahu. Fala yudhafu ila dzatihi wala ila sifatihi wala asma'ihi wala af'alihi. Maka keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada zat Allah, Allah sendiri, atau sifat Allah, atau nama-nama Allah, atau perbuatan-perbuatan. Semua namanya Allah itu baik, semua sifatnya itu baik, semua, dan Allah itu maha baik. Ketika menciptakan apa saja itu baik, mentakdirkan apa saja itu baik. Tapi kalau ada keburukan pada takdirnya, apa yang ditakdirkan itu baik, keburukan itu yang ditakdirkan. Ketika orang itu bermaksiat, mencuri, itu bukan berarti Allah yang mencuri, tapi Allah mentakdirkan dia mencuri. Yang mencuri siapa? Ya hambanya. Ketika Allah mentakdirkan orang itu makan riba, bukan berarti Allah makan riba, tapi Allah mentakdirkan dia makan riba. Takdir itu baik, riba itu perbuatan, makan riba itu perbuatan hamba itu, dan keburukan pada hamba itu, bukan pada Allah Subhanahu. Sampai di sini dulu, silakan direnungkan, semoga menguatkan keyakinan kita, iman kita kepada asma dan sifat, pada takdir Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.